Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Munandar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2018, kelas B dengan nomor induk huk mahasiswa 18440410111. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai instruksi tes IST atau intelijensi struktur tes. Ya, sebelum membahas lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tes IST ini. Ya, tes IST atau intelijensi struktur tes merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Ya, tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amtheur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Ya, Amtheur mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Ya, intelijensi hanya akan dapat dikenali atau dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. Selanjutnya itu soal yang akan disajikan yaitu berupa gambar, ya, tulisan, angka dan sebagainya. Namun semuanya akan dijelaskan agar kalian dapat memahami dengan baik. Ya. Dalam mengerjakan soalnya tidak diperlukan persiapan apapun karena semua orang akan mampu untuk mengerjakannya. Ya, apabila ada yang belum memahami harap ditanyakan, tapi pertanyaan tidak akan dijawab apabila tes sedang berlangsung. Nah, waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun ada waktu akan tidak disebutkan. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan seefisien mungkin. Jangan ada yang mengerjakan apabila sudah dikatakan berhenti. Ya, baiklah, kalian bisa menggunakan pulpen, tapi tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, baiklah, kita lanjut ya. Nah, saya akan bagikan buku tesnya dan lembar jawabannya, kemudian isi biodata kalian. Pada nomor isi 1 strip 3A strip UNM strip 2001, tanggal pemeriksaannya itu tanggal sekarang yaitu 7 Maret 2021. Nama lengkap diisi nama lengkap kalian. Ya, untuk tanggal lahir isi tanggal, bulan dan tahun. Umur isi sesuai umur kalian ya. Ya, jenis kelamin apabila laki-laki lingkari L, jika perempuan lingkari P. Ya, kemudian pada pendidikan isilah pendidikan yang sekarang yang ditempuh atau pendidikan terakhir kalian. Terakhir itu tujuan pemeriksaan untuk pemilihan jurusan. Ya, baiklah, jika sudah selesai mengisi biodatanya, mohon letakkan pulpennya dan perhatikan ke depan. Ya, setiap kelompok soal memiliki tempat untuk jawaban. Pada tes ini memiliki 9 subtes yang masing-masing memiliki perbedaan dalam pengerjaan. Ya, masing-masing kelompok soal berdiri sendiri, artinya kalian akan mengerjakan kelompok demi kelompok. Apabila kalian telah selesai mengisi soal kelompok 2 tapi masih ada waktu yang tersisa, maka kalian tidak diperkenankan untuk menjawab kembali kelompok soal nomor 1. Ya, tiap kelompok soal memiliki batas waktu, tapi waktu tersebut tidak akan diberitahukan. Maka saya harap kalian dapat mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Sebelum kalian memulai mengerjakan tiap kelompok soal, saya akan memberikan penjelasan dari setiap kelompok soal yang telah disediakan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita akan mulai mengerjakan tes. Yang pertama, kelompok soal nomor 1. Saya akan membacakan petunjuk pada kelompok soal nomor 1. Pada kelompok soal nomor 1, soal terdiri dari nomor 1 hingga nomor 20 yang terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat 1 kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Contohnya, nomor 1, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Ya, jawaban yang benar adalah C, keledai. Ya, pada lembar jawaban jawablah dengan huruf C dicoret. Contohnya seperti ini. Ya.
Jika kalian merasa jawaban itu belum benar, kalian bisa mencoret dengan menyilangnya dan kemudian mengambil jawaban baru. Misalnya D, domba, maka kalian coret D. Ya, ini kita batal. Misalnya seperti ini dan kalian coret bagian D. Baiklah, silakan mengerjakan tes tersebut mulai dari sekarang. Ya, berhenti. Kita akan lanjut ke kelompok 2. Baiklah, silakan mengerjakan tes tersebut mulai dari sekarang. Ya, berhenti. Kita akan lanjut ke kelompok soal nomor 2. Saya akan membacakan petunjuk untuk menjawab kelompok soal nomor 2. Pada kelompok soal nomor 2 terdiri dari nomor 21 hingga 40. Tentukan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dari keempat kata tersebut. Baiklah, saya akan memberikan contoh. Ya, di sini terdapat A, meja, B, kursi, C, burung, D, lemari, dan E, tempat tidur. Ya, untuk jawab A, B, C, D, dan E merupakan perabot A, B, D, dan E merupakan perabot rumah. Dari kelima kata tersebut, yang bukan merupakan perabot rumah adalah burung yang dicoret. Ya, burung bukanlah perabot rumah yang tidak memiliki kesamaan antara meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Ya, apakah sudah mengerti? Ya, kalau mengerti. Nah, sekarang kita akan memulai tes kelompok soal nomor 2. Dimulai dari sekarang. Ya, berhenti. Ya, tolong letakkan alat tulisnya di atas meja. Ya, terima kasih kepada kalian telah mengikuti tes dalam pemilihan jurusan. Ya, semoga hasil yang didapatkan lebih baik. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.